Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Sabtu 8 Juli 2023, Pekan Biasa ke-13. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kitab Kejadian bab 27 ayat 1-5, dilanjutkan ayat 15-29, dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 9 ayat 14-17. Bacaan yang pertama hari ini menggambarkan situasi keluarga Ishak dan Ribka, istrinya, bersama dengan kedua anak mereka, Esau dan Yakub. Hal apa saja yang digambarkan tentang keluarga ini menurut bacaan pertama hari ini? Bagi saya, hal atau situasi yang digambarkan tentang keluarga Ishak dan Ribka bersama dengan kedua anaknya Esau dan Yakub menarik tapi sekaligus juga memprihatinkan. Yang menarik adalah sikap Ishak atau Ishak terhadap anaknya Esau. Sebagai anak yang sulung, sebagaimana biasa, anak sulung mendapat berkat kesulungan, hak kesulungan untuk mendapat berkat dari ayahnya. Itu yang menggembirakan dan itu yang ada dalam hati Ishak sebagai seorang ayah dan sekaligus sebagai orang tua terhadap anaknya Esau. Positif, bukan? Tetapi di sisi lain ada suasana yang memprihatinkan. Apa itu? Ya, cerita tentang Ribka. Ribka yang mendengar kata-kata suaminya, Ishak, untuk memberkati anaknya Esau sebagai anak sulung. Membuat Ribka berpikir lain. Muncul keinginan untuk menipu suaminya, Ishak. Tujuannya adalah supaya berkat kesulungan itu yang menjadi hak Esau itu diberikan kepada Yakub. Itu kerinduan dari Ribka. Lalu bagaimana caranya dia melakukan itu? Bacaan pertama hari ini melukiskan dengan sangat bagus. Diambilnya pakaian milik Esau. Karena Esau pada saat itu ke padang untuk berburu. Seperti yang diminta oleh ayahnya, Ishak. Pakaian Esau ini dikenakan kepada Yakub. Lalu kemudian ada tambahan supaya Ishak yang sudah mulai rabun matanya tidak melihat sesungguhnya seperti apa objek apapun yang ada di hadapannya. Lalu dibuatlah sekian supaya leher dari Yakub dan tangannya dengan pakaian yang berbulu, sehingga memberi kesan bahwa itu adalah Esau di hadapan Ishak. Dan terjadilah ada penipuan. Dan hal ini seakan disetujui juga oleh Yakub. Karena Yakub juga rupanya mau mendapatkan berkat itu, berkat kesulungan yang sebenarnya bukan haknya, tapi hak kakaknya. Tapi itu diambil dengan cara yang tidak bagus, tipu-tipu. Ibunya menipu suaminya, Ribka menipu Ishak, anak juga mulai ikut
seperti ibunya. Saudari dan saudara yang terkasih, dari aksi ini nampak sekali bahwa ada keterpecahan perhatian, cinta, kasih orang tua terhadap anak. Ada mungkin istilah zaman sekarang, ada anak mas. Bagi Ribka, anak masnya adalah Yakub. Dan bagi Ishak, normal-normal saja. Esau adalah anak sulungnya. Biasa, normal. Saudari dan saudara terkasih, apa yang ditegaskan, yang dilukiskan dalam bacaan pertama, tentu banyak kali menggambarkan suasana keluarga dewasa ini. Tidak semua, tapi cukup menggambarkan suasana keluarga, situasi keluarga dewasa ini, di mana terjadi keterpecahan perhatian dan cinta antara suami istri, orang tua terhadap anak-anaknya. Kalau anaknya tunggal mungkin tidak akan terjadi. Kalau anaknya ada beberapa, seringkali orang tua memberi perhatian yang tidak seimbang terhadap semua anaknya. Ada yang dianakmaskan, sementara yang lain disepelekan. Karena itu banyak kali juga anak-anak mendapat perlakuan yang kurang baik, yang kurang seimbang dari orang tuanya. Dan terkadang menumbuhkan rasa sakit hati, trauma dalam diri anak yang orang tuanya memperlakukannya secara tidak adil. Apakah ini hal yang benar, hal yang baik? Sama sekali tidak. Yang namanya anak dari kedua orang tua. Karena itu memberi perhatian untuk semua. Karena semua itu adalah anak-anaknya. Nah, kalau lebih dalam dan lebih jauh lagi, orang katakan keluarga adalah gereja kecil. Nah, andai kata hal semacam begini terjadi dalam kehidupan menggereja, bisa dibayangkan seperti apa jadinya. Memang ada banyak hal yang positif dalam kehidupan menggereja. Tapi mungkin juga situasi yang terjadi dalam keluarga Ishak dan Ribka terjadi juga dalam kehidupan menggereja. Dalam lingkup paroki misalnya. Ada juga toh para gembala yang memberi perhatian hanya kepada kelompok-kelompok tertentu. Kepada orang-orang tertentu. Dengan orang-orang tertentu, ya ramahnya bukan main. Dengan orang-orang tertentu, luar biasa pelayanannya. Tetapi dengan yang lain, tidak. Perhatian, ada keterpecahan perhatian dan kasih dalam pelayanan. Berbeda. Hal yang bagus, hal yang baik? Tidak. Sama sekali tidak. Seorang gembala dalam sebuah paroki memberi perhatian untuk semua. Siapapun itu. Karena pelayanan itu, penggembalaan itu bukan soal like dislike, bukan. Tapi semua anak umat mendapat perhatian yang sama. Saudari dan saudara terkasih, maka bacaan pertama hari ini membuat kita merefleksikan lagi bagaimana penggembalaan kita terhadap anak-anak kita, terhadap umat kita, baik di tingkat keluarga, lingkungan, wilayah, maupun di tingkat paroki, atau mungkin yang lebih besar lagi dalam masyarakat. Sementara dalam bacaan Injil, Yesus tampil sebagai seorang yang memberikan pencerahan atas apa? Nah, Injil berbicara tentang beberapa murid Yohanes Pembaptis bertanya kepada Yesus, mengapa murid-muridmu tidak berpuasa sementara kami, mereka sebagai murid Yohanes dan orang Farisi berpuasa?
Lalu apa jawaban Yesus? Mungkinkah para sahabat mempelai laki-laki berduka cita sementara mempelai itu berada bersama dengan mereka? Pada saatnya ketika mempelai laki-laki itu diambil dari mereka, saat itulah mereka baru mulai berpuasa. Saudari dan saudara yang terkasih, dalam jawaban Yesus itu terkandung sebuah pemahaman baru tentang puasa. Bagi murid-murid Yohanes, puasa lebih diartikan sebagai ungkapan pertobatan atas dosa dan kesalahan. Itu. Dan itu dalam perjanjian lama pada umumnya. Dan sampai kepada penghayatan para murid Yohanes Pembaptis dan orang Farisi. Puasa, ungkapan pertobatan atas dosa dan kesalahan. Tetapi bagi Yesus, puasa pada zamannya, pada masanya, itu mempunyai arti yang lebih mendalam lagi. Dengan jawabannya itu, puasa sesungguhnya menurut pemahaman Yesus adalah pengambil bagian. Jadi partisipasi orang yang berpuasa ambil bagian dalam penderitaan dan kesengsaraan Yesus sendiri. Yang pada hakikatnya partisipasi mengambil bagian dalam kesengsaraan Tuhan semuanya demi keselamatan manusia. Jadi kalau orang berpuasa pada masa Yesus dan sampai saat ini, kalau kita berpuasa entah pada masa Prapaskah ataupun puasa rutin yang kita lakukan, melampaui dari hanya sekedar ungkapan pertobatan atas dosa dan kesalahan. Tetapi kita mau mengatakan dalam puasa itu, kita ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Ketika kita berpuasa, tidak makan dan tidak minum, kita sedikit merasakan penderitaan. Sakitnya kalau tidak makan dan tidak minum. Nah, kita merasakan sedikit, sebagian kecil yang mungkin tidak punya arti, atas penderitaan Yesus yang begitu luar biasa itu. Tapi kita mau sedikit merasakan itu, penderitaan Yesus. Kita tidak makan dan tidak minum saja, sudah merasakan sakitnya. Betapa lebih hebat lagi sakitnya Yesus dalam penderitaan yang tragis itu. Itu arahnya. Nah, Yesus menegaskan lebih lanjut bahwa apa yang dia katakan, pemahaman puasa seperti yang dia jelaskan adalah hal yang baru. Karena itu lebih jauh Yesus mengatakan anggur yang baru, pemahaman yang baru mesti disimpan dalam kantong yang baru. Artinya orang yang lama dengan cara berpikir lama, praktek yang lama, itu harus dilepaskan, harus ditanggalkan dan diganti dengan cara pandang yang baru, cara pikir yang baru untuk menampung ajaran yang baru, pencerahan yang baru yang diberikan oleh Yesus. Saudari dan saudara yang terkasih, disinilah letak Yesus tampil sebagai orang yang memberikan pencerahan bagi murid-muridnya sendiri dan juga bagi murid Yohanes dan orang-orang Farisi. Ada banyak hal dalam kehidupan bermasyarakat, dalam hidup gereja yang masih kabur, yang masih gelap, yang tidak dipahami dengan baik oleh banyak orang, banyak anggota masyarakat. Di tingkat kehidupan gereja misalnya, ada banyak hal yang belum dipahami oleh umat. Siapa di antara kita yang tampil dan berperan sebagaimana Yesus, yang memberikan pencerahan, pemahaman yang lebih mendalam supaya dia mengerti dengan baik. Sehingga orang mengikuti atau orang beriman atau orang mengikuti agamanya tidak karena aturan sudah ada, tapi dia melaksanakan itu karena dia paham betul
baru dia melakukan. Jangan sampai kita melakukan tanpa mengerti, tanpa memahami secara benar apa yang dihayati itu. Saudari dan saudara terkasih, kita bersyukur bahwa Tuhan kita selalu memberikan pencerahan baru bagi kita. Tinggal kita mesti mengubah kantong kehidupan kita, hati kehidupan kita. Hati kita harus dijadikan baru untuk mendapatkan dan sebagai tempat penyimpanan pemahaman yang baru dan ajaran baru yang diberikan Yesus kepada kita. Tuhan memberkati.